Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 22 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keledai Betina dan Anaknya. Firman Tuhan terambil di dalam Sakaria 9 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim dan kuda-kuda Yerusalem, busur perang yang akan dilenyapkannya. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana Tuhan bisa memakai binatang-binatang untuk menjadi bagian di dalam karya pelayanannya di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam Alkitab banyak sekali kita belajar dari binatang-binatang yang diukarakan, yang diungkapkan di dalam firman Tuhan. Amsal 6 ayat ke-6 dikatakan kita perlu belajar kepada semut. Di dalam perumpamaan tentang domba, kita belajar dari domba supaya kita menjadi domba yang taat dan bukan domba yang sesat. Di dalam kitab Amsal kita dipanggil suruh belajar kepada cicak yang lemah namun ada di istana raja. Di dalam Injil Matius kita diajarkan belajar kepada burung, kepada bunga bakung di ladang, burung yang bagaimana mereka dipelihara sebagai ciptaan Allah yang dipelihara oleh Tuhan. Dan kita akan belajar di dalam bagian Sakaria 9 ayat ke-9, dan itu kaitannya erat dengan Matius pasal 2 ayat 1 sampai ke-5. Di sana berbicara tentang keledai betina dan anaknya. Di dalam Sakaria 9 ayat 9 disebut dengan seekor keledai beban yang muda. Tidak dicatat tentang dia adalah keledai betina dan anaknya. Namun dalam Injil Matius disebutkan keledai betina dan anaknya. Dan Tuhan mengatakan, dua murid itu disuruh untuk pergi mencari keledai betina yang tertambat dan ada anaknya. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, bawalah kedua-duanya. Jangan engkau hanya bawa betinanya saja, induknya, namun kedua anaknya. Kalau ada yang bertanya, mengapa engkau mengambil keledai ini? Katakan saja bahwa Tuhan memerlukannya, nanti akan dikembalikan. Pada titik ini kita bertemu juga di dalam kitab Sakaria, itu mirip sekali. Jadi artinya, bagian firman Tuhan dalam Injil Matius adalah penggenapan daripada kitab Sakaria yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Pada bagian ini kita melihat bahwa di dalam bagian firman Tuhan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putih Sion. Bersorak-soraklah, hai putih Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ada 3 catatan, ia adil jaya, dan ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang muda. Kita melihat di sini bagaimana karakteristik daripada Allah sendiri. Allah mau di dalam diri Kristus itu menaiki keledai. Dia tidak menaiki benda-benda mewah seperti ada pada zaman Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia bisa menaiki kereta yang sangat baik. Dia bisa juga melakukan banyak aspek dipuja, kemudian disambut dengan sangat luar biasa. Karena tentunya Yesus melebihi raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Namun dalam segala kebesarannya, keadilannya, dan kejayaannya, firman Tuhan berkata, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Injil Matius mengatakan keledai betina dan anaknya dibawa. Tentu yang ditungganginya adalah keledai betina yang sudah dewasa. Pada titik ini apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah bagaimana sebagai Allah, sebagai raja yang datang yang adil dan jaya, raja yang punya kekuasaan, raja yang siogianya disembah, raja yang siogianya dieluk-elukan, ya, raja yang seyogianya itu diberikan karpet merah untuk melewatinya. Tetapi Yesus, kalau kita membaca dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8, hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan seperti dalam Kristus, yang sekalipun dalam rupa Allah dia tidak sebagai milik yang harus dipertahankan, namun dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus mengosongkan dirinya, tidak menjadikan dirinya sebagai raja dari segala raja, sebagai sesuatu yang harus dipuja-puja oleh manusia.
Lalu kemudian Yesus tidak mau bergerak apapun untuk melakukan penebusan dosa. Biar saja manusia yang sudah melanggar dosa, biar saja dia yang menerima akibatnya. Maka siogianya manusia punya tempat, tidak lagi yang namanya mendapat hidup yang kekal. Tidak ada lagi yang namanya mendapatkan kasih karunia. Tapi manusia akan mengalami yang namanya kematian kekal. Tapi Yesus memilih dirinya sendirilah yang mengalami kematian di atas kayu salib. Menebus dosa, menggantikan kematian kita. Keledai betina dan anaknya dipakai oleh Allah dan ditunggangi. Pada titik ini tentu Yesus datang ke dalam dunia bukan menyelamatkan binatang, bukan menyelamatkan keledai, tapi menyelamatkan manusia berdosa. Agar kita boleh mendapatkan penebusan, agar boleh kita mendapatkan hak adopsi sebagai anak-anak Allah yang dipilih akan mewarisi negeri yang sangat luar biasa, yaitu surga abadi yang disediakan oleh Allah. Apa pelajaran yang kita petik kalau Yesus sudah lahir ke dalam dunia, datang ke dalam dunia? Lalu apa kait-mengaitnya dengan keledai betina dan anaknya? Yaitu kesediaan mau dipakai oleh Allah kalau Allah sudah menyelamatkan. Tentu Allah tidak menunggangi kita karena kita bukan binatang. Tetapi Allah mau memakai kita sebagaimana Allah juga di dalam Kristus memakai keledai itu. Turut berbagian dalam pelayanannya. Turut berbagian di dalam memberkati dunia ini. Turut berbagian di dalam mewartakan kabar keselamatan kepada setiap manusia di seluruh pelosok. Dimulai dari orang terdekat, orang tua kita, adik, kakak kita. Orang-orang terdekat dengan kita. Engkau dipakai sebagai pemberita daripada kebenaran firman Allah. Yesus yang sudah lahir datang mengambil rupa sebagai manusia untuk menyatakan kasih dan cintanya kepada setiap kita masing-masing. Maukah kita melakukan perkara seperti demikian? Kalau kita melihat dari Zakaria sampai kemudian tulisan dalam Alkitab, di dalam Injil Matius pasal 2 sampai 1 ke 5 dan Zakaria 9 ayat 9. Maka keduanya adalah sebuah perpaduan. Nabi-nabi zaman terdahulu mereka melakukan tugasnya. Matius, murid-murid Yesus, rasul-rasul, mereka melaksanakan tugas pada bagiannya. Pada prinsipnya Tuhan Yesus akan memakai semua orang pada zamannya, pada waktunya, sesuai dengan keberadaannya, sesuai dengan karunia-Nya. Kita memang bukan keledai, tapi kita adalah domba sesat yang sudah diselamatkan. Maka pertanyaannya, sejauh mana kita mau dipakai oleh Tuhan? Maukah kita menjadi palungan di mana Yesus lahir dalam hidup kita? Maukah kita menjadi alat di tangan Tuhan? Maukah kita seperti menjadi tongkat Musa yang dipakai oleh Musa, mengangkat tangan, kemudian laut terbelah itu menjadi terbelah? Maukah kita juga dipakai sebagai pribadi-pribadi yang mewartakan kasih dan kebaikan Allah sebagai terang dan garam buat dunia ini? Maka pertanyaannya, kalau Tuhan bisa memakai keledai betina dan anaknya tidak dibuang, disertakan tetap dengan induknya, lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang melebihi semua makhluk ciptaan? Apakah kita bersedia dipakai oleh Allah? Biarlah bagaimana kita dipakai oleh Tuhan, maka kita harus menunjukkan ada karakter Kristus dalam hidup kita yang diubahkan. Sebuah perilaku dan kehidupan yang dulunya pemarah sekarang menjadi orang yang ramah, menjadi lemah lembut, menjadi orang yang mau berkorban, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang berkomitmen, menjadi orang yang memberkati, membawa keteduhan. Itulah berita tentang Natal. Natal adalah melahirbarukan kita menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Allah. Kalau keledai betina itu dipakai oleh Allah, maukah engkau dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakannya? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan kebaikan, keindahan, dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.